Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk tetap mengikuti proses belajar mengajar pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Pancasakti Makassar. Di topik mata kuliah Filsafat Ilmu dan Logika, pada kesempatan kali ini kita akan mengawalinya dengan membahas pertentangan dua aliran filsafat antara paham idealisme dan filsafat materialisme. Jadi ada dua paham filsafat yang sampai hari ini masih terus mengalami pertentangan, ya. Yang satu mengatakan dirinya yang lebih benar, begitu juga dengan yang satu mengatakan tidak, diri saya yang lebih benar. Nah, pertentangan itu terbagi dalam dua kelompok aliran. Yang pertama idealisme dan yang kedua adalah materialisme. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kita akan memulai mencoba mendalami secara perlahan tentang pembahasan kali ini. Semoga kita bisa mudah menyerap dan memahami tentang substansi dari pembahasan kita nantinya. Oke ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kita akan mengawali pembahasan tersebut dengan membahas definisi filsafat. Ya, supaya tidak bingung, kita awali definisi filsafat terlebih dahulu dari sudut pandang bahasa secara harfiah atau menurut terminologi. Filsafat dalam istilah terminologi terdiri dari dua suku kata. Yang pertama cinta, yang pertama philo yang artinya cinta, dan yang kedua sophia yang artinya kebijaksanaan. Nah, ini ketika kita artikan secara harfiah, maka seorang filsuf itu adalah seseorang yang cinta akan kebijaksanaan. Itu ketika kita mengartikannya secara harfiah. Nah, kenapa para filsuf itu identik dengan cinta dan kebijaksanaan? Karena filsuf itu dalam melakukan setiap aktivitasnya selalu diiringi dengan hal-hal, atau filsuf itu selalu identik dengan perilaku-perilaku atau keputusan-keputusan yang bijaksana. Kenapa filsuf selalu mengambil keputusan-keputusan yang bijaksana? Karena setiap keputusan yang diambil, setiap langkah yang akan ditempuh, setiap perilaku yang akan diciptakan, yang dilakukan, terlebih dahulu didahului dengan kajian-kajian secara mendalam. Tujuannya agar sesuatu yang dilakukan tidak menjadi sesuatu yang bersifat sia-sia. Makanya pengertian secara terminologi, filsafat itu mengajarkan kita tentang hal-hal yang akan menyangkut tentang kebijaksanaan. Itu secara terminologi, sedangkan secara istilah atau etiologi adalah cara berpikir radikal. Nah, radikal ini ketika kita meminjam dari bahasa ilmiah yang artinya radix, yang berasal dari kata radix, itu kita artikan sebagai akar. Sehingga kenapa secara etiologi kita mendefinisikan filsafat itu cara berpikir yang sampai ke akar-akarnya, cara berpikir yang sampai sedalam-dalamnya, atau cara berpikir yang sangat mendalam sampai ke akar-akarnya. Untuk apa? Tidak lain untuk mendapatkan kebenaran dari segala sesuatu, tak terkecuali apapun itu. Jadi seorang filsuf, ya, dalam melakukan sesuatu, sebelum dia melakukan sesuatu, maka filsuf itu akan menganalisis, menggali, ya, berpikir sekeras-kerasnya sampai ke akar-akarnya tentang sesuatu yang akan dia kerjakan, sehingga filsuf akan mendapatkan kebenaran dari segala sesuatu yang dia pikirkan, atau minimal mendekati kebenaran dari segala sesuatu yang telah dianalisis.
Nah, itu pengantar yang pertama terkait tentang definisi. Kemudian yang kedua, seperti yang saya tampilkan tadi di slide pertama atau di pembukaan, bahwa pembahasan kita kali ini adalah membahas dua aliran filsafat, dua sudut pandang, dua mazhab filsafat yang sampai hari ini mengalami pertentangan. Apakah mazhab-mazhab filsafat itu? Tadi kita sudah sebutkan, yang pertama ada materialisme, yang kedua ada idealisme. Ini dia. Jadi dua aliran filsafat ini sampai hari ini itu selalu saja mengalami pertentangan-pertentangan. Misalnya, filsafat idealisme mengatakan sayalah yang lebih dominan, sayalah yang lebih primer, sayalah yang lebih pokok. Namun hal tersebut dibantah oleh filsafat yang satunya lagi, materialisme, mengatakan bahwa tidak. Materilah yang lebih unggul, materilah yang lebih substansi. Ya, atau kurang lebih filsafat idealisme mengatakan idelah yang lebih dulu hadir, kemudian tercipta materi. Dibantah lagi oleh filsafat materialisme. Tidak, materilah yang lebih dulu hadir atau yang lebih primer, kemudian menyusul yang disebut dengan ide. Jadi pertarungan sederhananya adalah yang manakah yang lebih primer? Idekah lebih dahulu, kemudian lahir materi? Atau sebaliknya, jangan sampai materilah yang lebih dulu hadir, kemudian menyusul yang disebut dengan ide. Nah, pembahasan ini akan kita pahami secara perlahan, ya. Semoga dengan berakhirnya materi kita nantinya teman-teman bisa memahami, menyerap substansi dari masing-masing pembahasan. Ya, kita lanjut. Jadi agar bisa memahami, ya, yang mana yang lebih dominan, yang mana yang lebih primer, ya, teman-teman harus mengetahui dulu prinsip dari masing-masing aliran ini. Ya. Jadi di akhir pembahasan saya tidak menyarankan teman-teman untuk memilih salah satu di antaranya. Mohon maaf, maksud saya tidak mengharuskan teman-teman memilih filsafat IDK yang lebih dulu atau IDK yang lebih dulu atau sebaliknya materilah yang lebih dulu, ya. Jadi teman-teman akan menyimpulkan sendiri nantinya, karakter saya ini lebih cenderung menyetujui yang mana. Saya ini lebih cenderung menyepakati pendapat yang mana. Nah, nanti teman-teman akan menyimpulkan sendiri ketika teman-teman yang pertama mengetahui prinsip dasar terlebih dahulu antara idealisme dan materialisme. Coba kita lihat slide ini. Di sebelah kiri adalah idealisme dan di sebelah kanannya lagi adalah materialisme. Prinsip yang pertama dari idealisme selalu mengatakan membangun doktrin bahwa yang ada hanyalah ide. Selain ide adalah ketiadaan. Ya. Sebaliknya, di filsafat materialisme yang mengatakan materilah yang lebih dahulu, mengatakan bahwa tidak, yang ada hanyalah materi dan selain materi adalah ketiadaan. Ya, begitu. Prinsip yang kedua dari idealisme mengatakan bahwa idelah yang lebih dulu lahir, kemudian hadir materi. Kebalikannya, di filsafat materi mengatakan tidak. Justru materilah yang lebih dulu hadir, kemudian melahirkan ide. Ya, sampai di sini paham ya? Yang mana yang lebih dulu antara ide atau materi dulu, kemudian hadir ide. Itu prinsipnya. Kemudian, ya, ini ada catatan kakinya, tapi tidak perlu dijawab sekarang, nanti akan terjawab di slide yang terakhir. Misalnya begini, apakah yang dibutuhkan terlebih dahulu seorang
kuli atau seorang tukang dalam membangun sebuah rumah, ya, yang manakah yang lebih dahulu dibutuhkan oleh seorang tukang dalam membangun sebuah rumah? Apakah ide atau gagasannya terlebih dahulu, kemudian mencari materi-materinya, ya, ataukah materinya dulu yang ada, kemudian memunculkan gagasan? Ya, itu contohnya. Atau misalnya begini, seorang tukang dalam merancang sebuah kursi atau meja, seorang tukang kayu dalam merancang sebuah kursi atau meja, yang manakah yang lebih dulu hadir di dalam dirinya? Yang manakah yang lebih dahulu dibutuhkan dalam diri tukang itu? Apakah ide tentang kursi, ya, atau materi dulu yang mereka lihat, misalnya kayunya atau dan lain-lain, bahan-bahannya, kemudian melahirkan ide tentang kursi yang akan dibangun. Jadi saya ulang, yang manakah yang lebih dahulu yang dibutuhkan oleh tukang kayu untuk membuat kursi? Apakah konsep tentang kursi yang lebih dahulu, kemudian si tukang kayu ini mencari materi tersebut, mencari bahan-bahannya, ataukah materilah yang lebih dahulu menginspirasi, atau bahan-bahan itulah yang lebih dulu menginspirasi gagasan tukang kayu dalam membuat sebuah kursi? Pertanyaannya di situ. Jadi yang selalu dipertentangkan oleh kedua aliran ini secara prinsipal, yaitu ide yang lebih dahulu atau materi yang lebih dahulu. Kira-kira begitu ya. Kemudian kita pindah ke sifat-sifatnya. Ya. Jadi kalau berbicara ide, ya, sifatnya itu tidak terbatas. Beda dengan materi, dia sifatnya terbatas. Nanti teman-teman pahami sendiri. Ide itu tidak bisa diindrai, sedangkan materi itu selalu bisa diindrai. Jadi itu kesimpulannya ya. Selama bisa diindrai, bisa dilihat, bisa dipegang, bisa dirasa, ya, sesuai dengan fungsi alat indera yang kita punya, maka dia adalah unsur materi. Ya. Bisa paham ya? Ketiga, sifatnya ide itu dia senantiasa bersifat suci, fitrah. Ya. Misalnya cinta. Cinta itu sesuatu yang tidak bisa kita indrai, ya. Maka cinta itu akan kita kategorikan dia sebagai ide, ya. Beda dengan materi. Materi itu selalu bisa diindrai. Dia sifatnya tidak fitrah, tidak suci. Ya, sedangkan ide itu selalu bersifat fitrah, senantiasa atau cenderung bersifat fitrah. Keempat, ide itu tidak menempati ruang dan waktu. Berbeda dengan materi, dia menempati ruang dan waktu. Makanya materi itu terbatas. Mengapa dia terbatas? Karena dia dibatasi oleh ruang yang dia tempati. Dia dibatasi oleh ruang yang dia tempati. Makanya di materialisme, materi itu selalu bersifat terbatas. Berbeda dengan ide yang sifatnya tidak terbatas. Itu di sifat-sifat. Kemudian gerak. Di paham idealisme, gerak yang dihadirkan sifatnya dialektis, ya. Sedangkan materialisme itu sifatnya mekanis atau mekanik. Yang manakah sifat mekanik? Misalnya perputaran kipas angin, ya, atau perputaran jarum jam, ya. Itu gerak mekanik. Dia berputar secara otomatis pada porosnya. Ketika sudah jam 1 otomatis jam 2. Ketika sudah jam 2 otomatis jam 3. Dan begitu seterusnya hingga kembali ke jam 1 kembali.
dia berputar pada porosnya, ya. Sifatnya mekanis berputar pada porosnya, berjalan sesuai dengan mekanisme yang telah diatur. Berbeda dengan dialektis. Gerak dialektis itu adalah gerakan yang analoginya seperti spiral, selalu berjalan ke atas, ya. Selalu berjalan, senantiasa berjalan ke atas dan mengalami perkembangan, ya, mengalami perubahan. Tidak sama dengan gerak jarum jam atau gerak kipas angin. Dia tidak akan mengalami perkembangan. Kenapa? Karena setelah berputar mengelilingi dari jam 1 ke jam 12, dia akan kembali ke jam 1. Itu misalnya kalau gerak di jam dinding. Begitu juga dengan gerak kipas angin. Nanti teman-teman akan lebih paham ini ketika kita kaitkan lagi dengan hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Kita tahan saja dulu ini pemahaman ini, kita save, ya, kita ingat untuk membantu memaksimalkan penyerapan pemahaman ketika kita masuk di slide berikutnya. Intinya, kalau berbicara gerak, maka idealisme itu geraknya dialektis, sedangkan materialisme itu geraknya gerak mekanis. Nah, ini saya kembali ke pertanyaan awal tadi, ya. Apakah yang lebih dahulu dibutuhkan oleh seorang tukang rumah, tukang batu, untuk membangun sebuah rumah? Apakah ide atau gagasan yang kemudian menginspirasi dia, memotivasi dia mencari materinya? Ataukah materilah yang lebih dulu hadir, atau materilah yang menginspirasi si tukang ini untuk memunculkan gagasan dalam merencanakan sebuah rumah. Rumahnya bisa teman-teman lihat di sebelah kanan tanda panah ini, ya. Kira-kira kalau rumahnya seperti ini, pertanyaannya sama di sebelah kiri, yang manakah yang lebih dulu? Apakah materi yang menginspirasi ide tentang rumah ini, atau sebaliknya, idelah yang lebih dulu hadir di kepala tukang ini sehingga si tukang mampu menciptakan rumah yang, ya, kalau menurut saya ini sangat indah, ya, sangat estetis. Ya, mungkin sebagian besar orang, ya, ketika melihat rumah ini, ya, akan memberikan kesimpulan bahwa idenya si tukang lah yang lebih dulu hadir sehingga bisa tercipta rumah seindah ini. Kira-kira seperti itu, ya, pemahaman yang akan lahir, yang akan disimpulkan bagi sebagian besar dari kita. Mungkin seperti itu. Tapi pertanyaan saya, bagaimana kira-kira ketika teman-teman melihat gambar yang satu ini? Ya, bagaimana yang akan kalian simpulkan? Nah, ketika kita melihat judul berita yang ada di atas, ya, judulnya seperti ini. Dibangun di atas tanah sempit, rumah mungil yang unik ini dibuat orang. Takjub setelah lihat isinya. Nah, kita menggarisbawahi kata tanah sempit. Nah, dari berita ini, mungkin sebagian orang lagi akan menyimpulkan bahwa rumah dengan model bertingkat seperti ini, ya, itu tercipta karena sebelumnya si tukang batu terlebih dahulu melihat kondisi realistis yang ada di sekitar rumah, ya. Mungkin si tukang batu akan berpikir dari melihat lahan yang sempit, ya. Si tukang batu, lahan yang sempit ini, ya, ketika berbicara tadi prinsip-prinsipnya bisa diindrai. Ketika lahan itu bisa diindrai, berarti lahan itu adalah materi. Ya. Saya ulang, ketika lahan itu bisa diindrai, maka lahan itu adalah materi.
Nah, rumah ini ternyata tercipta setelah sebelumnya si tukang batu terlebih dahulu melihat lahan yang sempit, sehingga dia berpikir bahwa ketika saya membangun rumah yang lebar, maka rumah itu tidak bisa berdiri karena lahannya sempit, sehingga rumah yang dibangun otomatis membutuhkan atau menginspirasi rumah yang bertingkat, yang berdiri ke atas, bukan memanjang ke samping. Karena ketika dibangun dengan kondisi memanjang ke samping, otomatis rumahnya tidak bisa berdiri, tidak muat lahannya, ya, sehingga rumahnya dibangun ya berdiri tegak ke atas, bertingkat istilahnya. Nah, sampai di sini teman-teman mungkin sudah punya jawaban. Sebenarnya yang lebih dulu hadir itu materinya kah yang melahirkan ide, atau idenya yang lebih dulu hadir kemudian tercipta materi? Ya, tadi teman-teman bisa bandingkan antara gambar yang satu dengan gambar yang sebelumnya. Nah, pertanyaan sebelumnya ya tentang rumah tadi atau tentang kursi kira-kira mirip ketika saya bertanya, pada diri manusia yang manakah yang berpikir? Apakah otak ya atau akal? Nah, kembali kita melakukan klasifikasi dari dua item ini, otak dan akal. Otak, pertanyaannya apakah bisa dilihat? Jawabannya bisa. Bisa diindrai, bisa dipegang? Jawabannya bisa. Ketika otak itu bisa diindrai, maka otak adalah materi. Ya. Kenapa materi? Karena ketika kepala saya dibelah, maka di dalam kepala saya itu akan ditemukan yang namanya otak. Maka kesimpulannya otak adalah materi. Berbeda dengan akal. Dia adalah non-materi. Mengapa akal itu non-materi? Karena ketika kepala saya dibelah atau otak saya dibelah menjadi beberapa bagian kecil, maka akal tidak akan bisa dilihat, tidak akan ditemukan. Begitu ya? Makanya akal itu adalah sesuatu yang diklasifikasikan sebagai non-materi atau ide. Tadi sudah kita bahas ide dan materi. Nah, kembali fokus pada pertanyaannya. Manakah yang berpikir? Apakah otak atau akal? Mari kita ulas lebih jauh. Teman-teman bisa melihat gambar ini. Orang gila yang makan, ya kita anggap ini dia makan sesuatu yang tidak pantas ya, atau sampah. Apakah orang gila punya otak? Ya. Ketika yang berpikir itu adalah otak, ya, maka pertanyaan berikutnya adalah, apakah orang gila punya otak? Jika dia punya otak, pertanyaan yang muncul selanjutnya, lantas, mengapa orang gila ini sering memakan sampah? Kan biasa ya teman-teman melihat orang gila itu makan sampah. Dia makan sampah, padahal dia punya otak. Artinya ketika kita belah kepalanya orang gila ini, maka otomatis yang kita temukan adalah otak. Betul gitu ya? Jadi pertanyaannya, apakah dia punya otak? Jawabannya iya. Lantas ketika dia punya otak, kenapa dia sering makan makanan yang tidak pantas? Kita lihat gambar berikut. Pertanyaan berikut, apakah hewan punya akal? Coba lihat gambar. Ini gambar kancil yang menghindar karena melihat buaya. Mungkin teman-teman sering dengar dongeng si kancil dan si buaya. Gambar ini ilustrasinya adalah kancil ini rencananya menyeberang sungai. Tetapi karena dia melihat buaya,
ya, maka dia tidak jadi nyebrang. Pertanyaannya, apakah dia punya akal? Sama seperti ini. Gambar burung yang membangun sarang yang sangat cantik menurut saya. Nah, kemampuan dia membangun sarang ini untuk si burung, apakah karena otaknya atau karena akalnya? Yang berpikir pada hewan itu apakah otak atau akalnya? Ya, sama dengan si kancil. Si kancil tadi ini kenapa dia tidak jadi nyebrang? Apakah dia karena punya akal? Atau seperti apa? Artinya, jika jawaban kedua, hewan punya akal, berarti antara manusia dan hewan itu tidak jauh berbeda. Iya kan? Secara fisiologis sama. Punya mata misalnya, punya kaki, punya tangan misalnya, punya otak misalnya, punya jantung misalnya, dan lain-lain. Nah, kalau dia punya akal, kalau hewan juga punya akal, berarti sama dong antara manusia dan hewan. Ya. Jadi coba kita renungkan di pertanyaan kedua ini. Yang manakah yang berpikir? Akalkah atau otak? Sudah? Ya. Tentunya teman-teman dari pertanyaan-pertanyaan itu teman-teman semakin bingung. Tapi semoga dengan materi ini teman-teman akan mendapatkan jawaban dari kebingungan-kebingungan itu. Kita langsung saja coba kita lihat lagi perspektif eksakta dunia medis terhadap otak, terhadap aktivitas manusia. Jadi seperti yang saya bilang tadi, prinsip geraknya materi, karena otak ini adalah materi, maka geraknya sudah tentu gerak mekanik. Nah, dalam sudut pandang anatomi fisiologi, ya, sudut pandang dunia kedokteran, sudut pandang medis mengatakan secara ilmiah bahwa seluruh aktivitas atau gerakan manusia itu disebabkan oleh sistem saraf. Dan sistem saraf itu dikendalikan di otak. Nah, di sini namanya ada yang disebut hipotalamus. Ya, jadi hipotalamus ini dia semacam chip kecil yang ada pada otak yang punya fungsi sangat vital dalam proses pengendalian sistem saraf. Ya. Jadi itu gerak mekanik. Misalnya begini. Ketika teman-teman jalan, kemudian tangannya kita tersentuh benda tajam, atau jalan kemudian kaki kita injak paku, maka sebenarnya secara medis dalam dunia kedokteran, yang merasakan sakit itu bukanlah tangan atau bukanlah kaki yang terkena benda tajam tadi, melainkan adalah otak. Mengapa? Karena di tangan kita ini misalnya yang tertusuk paku benda tajam itu punya saraf. Ya, punya saraf, punya reseptor. Nah, saraf inilah yang kemudian mengantarkan pesan atau yang disebut impuls, ya, ke hipotalamus tadi. Perjalanannya seperti itu dari tangan saraf, ya, naik ke otak. Nanti otak yang memberikan respon balik, ya, misalnya yang tanda panah biru ini, memberikan respon balik ke saraf yang ada di tangan, kemudian secara refleks tangan kita akan diangkat secara refleks, ya. Sama kalau injak paku, kita anda lihat paku, begitu kita injak, secara refleks kaki kita akan kita angkat secara otomatis. Mengapa? Itulah bentuk komunikasi antara sistem saraf dengan otak yang ada pada manusia. Nah, mengapa pada saat orang sakit, ya, nyeri, ya,
obat yang diberikan itu sebenarnya tidak menyembuhkan sakit. Obat nyeri itu tidak menghilangkan sakit, tetapi cara kerjanya adalah menghambat reseptor tadi, ya, menghambat impuls tadi, ya, dia hambat impuls agar pesan itu tidak sampai ke otak. Mudah-mudahan paham sampai di sini, ya. Cara kerja obat anti nyeri itu dia menghambat reseptor agar pesan sakit itu tidak sampai di otak. Ya. Jadi istilahnya, semakin baik kita mengendalikan pikiran, misalnya orang-orang dulu, maka masalah-masalah itu sebenarnya tidak akan kita rasakan. Nanti kita pelajari di sosial budaya kesehatan bagaimana tentang perspektif sakit itu. Ya, banyak orang yang punya masalah berat, ya, namun dia tidak sampai stres. Kenapa tidak sampai stres? Ya, karena dia mampu mengendalikan masalah yang dialami. Ya, sama ketika teman-teman stres misalnya, diputuskan dari pacar, itu kalau dipikir, ya, kalau teman-teman pikir satu hari satu malam, yang ada malah membuat kita depresi. Ya, makanya kadang orang tidak mau memikirkan itu masalahnya, lebih bagus pergi tidur. Nah, pada saat tidur inilah maka pesan-pesan yang akan dibangun oleh sistem-sistem saraf itu tidak dikelola oleh otak, karena otaknya sedang istirahat pada saat tidur. Ya, sama dengan lapar. Kalau lapar tidak ada makanan, anak kos, ya banyak anak kos yang pergi tidur. Kenapa? Karena pada saat tidur rasa laparnya hilang untuk sementara. Ya, kira-kira begitu. Sama dengan, ya, kita nyambung dengan mekanisme lapar. Jadi kalau lapar itu, ya, sistem-sistem saraf yang ada di tubuh itu memerintah otak, ya, menyampaikan pesan ke otak, mengatakan lapar. Ya, otak memberikan respon balik untuk memerintahkan organ tubuh yang lain, ya, untuk mengambil makanan, memerintahkan tangan, dan tangan memasukkan makanan ke mulut, atau memerintahkan kaki untuk mencari makanan, ya. Setelah itu mendapat makanan, memerintahkan tangan untuk memasukkan makanan. Kira-kira seperti itu. Nah, mengapa dalam kasus masalah diabetes mellitus, ya. Jadi ini saya bahas sedikit dulu. Orang yang menderita penyakit diabetes mellitus atau penyakit gula itu ciri yang paling utama itu disebut sebagai tripoli. Yang pertama polifagia, polidipsia, dan poliuria. Polifagia itu adalah banyak makan. Polidipsia banyak minum, ya. Dan karena dia banyak minum, otomatis dia akan banyak berkemih, poliuria. Saya cuma membahas yang pertama saja dulu, polifagia, banyak makan. Nah, kenapa orang yang menderita DM banyak makan? Ya, karena makanan yang dimasukkan ke dalam mulut, ya, makanan yang dimasukkan ke dalam mulut, ya, akan dicerna, ya, dan akan dirubah zat makanan tersebut, ya. Karbohidrat misalnya yang kita makan, nasi yang kita makan, zatnya itu kan banyak mengandung karbohidrat. Nah, karbohidrat yang ada dalam makanan ini dirubah menjadi energi, ya, dirubah menjadi energi dan didistribusikan ke seluruh tubuh, ya, dirubah menjadi energi dan didistribusikan ke seluruh tubuh. Masalahnya orang yang menderita penyakit diabetes mellitus, ya, sebelumnya saya ulang, ya. Makanan yang masuk ke dalam tubuh ini, misalnya nasi yang didominasi oleh karbohidrat, itu akan dirubah menjadi glukosa, dan yang bertugas merubah glukosa ini menjadi energi, ya. Yang bertugas merubah glukosa menjadi energi yang akan didistribusi ke seluruh tubuh itu adalah insulin, hormon insulin. Nah, hormon insulin ini diproduksi di pankreas, di sini, di pankreas.
Nah, masalahnya sekarang orang yang menderita diabetes mellitus, ya, biasanya pankreasnya ini mengalami disfungsi, ya, mengalami kerusakan, mengalami kesalahan. Dia tidak mampu memproduksi insulin, ya, atau dia memproduksi insulin tapi kualitas insulinnya ini tidak mampu merubah glukosa tadi menjadi energi. Akibatnya apa? Ketika insulin tidak mampu merubah glukosa menjadi energi, maka glukosa ini, gula ini, ya, glukosa itu gula, maka gula ini akan menumpuk di pembuluh darah. Ya. Mengapa orang yang diabetes ketika sampel darahnya diperiksa, maka yang terlihat adalah terjadi penumpukan glukosa. Kenapa terjadi penumpukan glukosa? Karena glukosa yang harusnya didistribusi, ya, glukosa yang harusnya didistribusi kepada seluruh tubuh agar menjadi energi, agar kita kuat, itu tidak sampai. Ya, sehingga tubuh-tubuh ini, ya, mau di hati, mau di usus, di lambung, ya, tetap akan mengirimkan pesan lagi ke otak, dan pesannya sama, makan. Woi, makan. Otak, mana makanan? Kami lapar. Otak perintah lagi, itu gerak mekanik. Otak perintah lagi kaki, tangan untuk makan. Makanannya masuk, tapi tidak bisa dirubah lagi jadi energi. Otomatis si lambung tadi, si usus tadi, si hati tadi tetap kekurangan energi. Karena dia kekurangan energi, makanya dia tetap perintah otak untuk makan. Makanya orang yang DM itu banyak makan tetapi selalu loyo, selalu lemas. Kenapa? Karena energinya, suplai energinya tidak berjalan, distribusi energinya tidak berjalan secara maksimal. Sama halnya dengan yang tadi, misalnya si orang gila itu, ya, ketika dia lapar maka otak juga tetap akan memerintahkan dia makan. Tetap memerintahkan dia makan. Nah, makan itulah yang kemudian dilakukan tanpa perlu, ya, tanpa perlu melakukan analisis apakah yang dimakan ini baik atau buruk. Jadi sebenarnya yang melakukan analisis itu adalah akal. Ya. Yang melakukan analisis itu adalah akal. Dia menganalisis apakah makanan yang saya makan ini baikkah untuk saya, halalkah untuk saya, haramkah untuk saya. Yang melakukan kerja-kerja seperti itu, kerja-kerja atau gerak-gerak dialektis seperti itu adalah akal. Sedangkan otak melakukan kerja-kerja mekanik. Ya. Jadi kesimpulannya yang tadi, hewan itu dia tidak mempunyai akal. Dia bergerak berdasarkan insting, tapi itu di luar dari pembahasan kita karena pembahasannya terlalu jauh. Ya. Intinya begitu, hewan itu memiliki insting tapi tidak memiliki akal. Ya. Mengapa kadang orang yang punya perilaku perilaku menyimpang itu selalu diidentikan dengan hewan. Ya. Koruptor yang rakus diidentikan dengan tikus, ya, diidentikan dengan hewan-hewan yang lain misalnya. Mengapa? Karena ya memang seperti itu. Karena hewan itu tidak punya akal, dia tidak mengenal mana yang baik, mana yang buruk. Hewan itu misalnya kucing, ya, ketika dia birahi, ketemu dengan lawan jenis, kawin. Tidak peduli dia kawinnya dilihat oleh orang banyak atau dia kawinnya di mana, persetan dengan hal tersebut. Karena tuntutan biologisnya, ya, gerak mekanisnya memerintahkan itu, otaknya memerintahkan gerak mekanis tersebut membangun perilaku-perilaku seperti itu. Ya, kalau lapar makan. Hewan itu begitu, kalau lapar ya makan.
Tidak peduli makanannya ini baik atau buruk, tidak peduli makanannya ini haram atau halal. Begitu juga ketika ingin kawin, ketika birahi ya kawin. Ya, sedangkan manusia ya punya gerak mekanik di otak yang dijalankan oleh otak, tetapi di samping itu juga punya akal yang bekerja secara dialektis. Ketika kita makan, ya makan mangga misalnya, makan yang kecut. Ketika kita lapar kita makan, ketika kita lapar yang ada hanya mangga misalnya yang kecut kita makan karena otak memerintahkan kita untuk makan. Berselang beberapa jam kemudian kita sakit perut, nyeri pada ulu hati. Ya, orang yang punya akal akan melakukan analisa. Mengapa saya lapar? Mengapa saya sakit perut? Mengapa perut saya nyeri? Dianalisalah. Oh, mungkin saya tadi makan yang asam, ya, langsung makan yang asam, padahal saya belum makan nasi. Besok kalau saya lapar, walaupun saya lapar, saya tidak berani lagi makan yang asam. Ya. Tapi kalau orang yang tidak menggunakan analisa akalnya, ya kalau lapar ya makan. Misalnya hari ini lapar makan, sakit perut karena makan mangga, besok lapar lagi, yang ada hanya mangga, ya kemungkinan yang dimakan itu ya mangga lagi. Ya, tidak ada proses analisis secara dialektis tentang apa yang terjadi dalam fenomena kehidupannya yang dialami. Kira-kira begitu ya. Nah, sebenarnya pada prinsipnya saya hanya menyimpulkan, ya terserah teman-teman mau ikuti kesimpulan pada teori ini, pada pembahasan ini, atau masih tetap mengatakan bahwa yang ada, yang dominan adalah materi, atau yang dominan adalah ide, yang substansi adalah materi, atau yang substansi adalah ide. Saya akan membangun garis benang merah dari pembahasan kita, hubungan ide dan materi. Sebenarnya hubungannya dia saling membutuhkan. Iya, ada kalanya materi dan ide itu saling membutuhkan. Ide tidak akan mungkin eksis tanpa adanya materi, begitu juga dengan materi akan sulit eksis ya ketika tidak ditopang oleh ide. Jadi keduanya sebenarnya saling membutuhkan. Kita ambil analogi misalnya seperti ini, warna. Warna itu ya, itu adalah unsur non materi pada dasarnya. Nah, tembok ini warnanya putih misalnya. Tapi mampukah kita membedakan antara yang mana tembok dan yang mana putih? Tentunya kita tidak mampu membedakan yang mana putih dan yang mana tembok ketika sejatinya putih itu tidak bersandar pada tembok. Ya. Atau misalnya tembok ini di hari ini saya cat dia berwarna putih. Putihnya putih terang. 5 tahun kemudian saya datang di tempat yang sama melihat putihnya tidak seputih 5 tahun yang lalu. Mungkin sudah ada yang kusam, sudah ada coret-coretan atau sudah lusuh warna. Nah, 5 tahun kemudian ketika saya datang, tentunya saya tidak mampu membedakan yang mana putih bersih, yang mana putih lusuh, ketika putih itu lagi-lagi tidak bersandar pada objeknya, tidak bersandar pada materinya. Apa materinya? Yaitu tembok itu sendiri. Begitu ya. Itu analogi tentang warna. Bagaimana tentang analogi sifat? Ya, sifat itu juga kan non materi sebenarnya. Karena dia non materi maka fitrahnya suci. Ya. Cinta itu suci. Namun, mampukah kita membedakan antara cinta dan benci ketika cinta dan benci itu tidak melekat pada objek, tidak melekat pada manusia? Si perempuan ini tidak akan mampu menafsirkan bahwa si laki-laki ini cinta kepadanya ketika laki-laki ini sebelumnya tidak memberikan dia bunga, ketika laki-laki ini sebelumnya tidak memberikan dia perhatian ya. Biasa begitu ya, kalau pacaran, kalau PDKT di WA, di telepon,
sudah makan yang sudah minum yang sudah ini yang perhatian. Itu adalah ekspresi dari cinta, diwujudkan dalam perhatian dan divisualisasikan melalui chat, WA, telepon, dan lain-lain. Sama juga dengan benci. Kita tidak akan mampu memberikan definisi tentang benci ketika sebelumnya kita tidak pernah ditampar oleh orang, tidak pernah dimarahi, tidak pernah mendapatkan sentimen tersendiri. Kita tidak bisa mampu menafsirkan itu ketika cinta dan benci itu tidak melekat pada unsur materi. Kira-kira begitu ya. Saya kira pembahasan kita cukup sampai di situ, antara filsafat materialisme dan filsafat idealisme. Teman-teman silakan melakukan kontemplasi, melakukan perenungan. Ya, saya ini lebih cenderung sepakat pada mazhab yang mana? Apakah ide atau materi? Atau kalian berada di tengah-tengah? Saya kira demikian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian.